Hai, ketemu Hai. lagi dengan Miss Nora di sini dan Miss Moren, kita sama-sama mau belajar bersama-sama dengan anak kelas 3A dan 3B. Oke, kita akan belajar mulai pelajaran kita dari halaman berapa, Miss? 153. Ya, buka bukunya halaman 153. Di situ kita mau membaca bahasa Indonesia ini ya, bermain bersama. Ini bahasa Indonesia atau PKN nih? Ini PKN. Ini PKN ya. PKN. Nah, ini bermain bersama. Miss baca dulu ya. Bermain permainan di kolam renang sangat mengasyikkan. Bermain bersama tanpa membedakan perbedaan suku bangsa, agama, miskin, atau kaya. Itulah makna kebersamaan. Bersama-sama tanpa mempermasalahkan perbedaan. Semua saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Saling menghargai berarti mau menerima keinginan yang berbeda dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan sesama teman kita bersikap saling mengerti. Bila ada perbedaan pandangan, selalu didiskusikan agar didapat kesepakatan bersama. Nah, jadi kita kan sudah pernah belajar tuh tentang yang namanya saling menghargai. Jadi kalau misalnya nih kamu punya pendapat yang berbeda dengan temanmu, maka kamu nggak boleh marah, nggak boleh misalnya memaksakan kehendaknya ya. Jadi kita harus saling menghargai. Oke? Ya. Nah, lalu dengan sikap saling menghargai, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu ada di pengamalan sila Tiga. ke-3. Oke. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Misalnya nih, Miss, kalau misalnya nih, saya punya pendapat yang berbeda sama teman, boleh nggak ngambek, Miss? Ya nggak boleh. Nggak boleh ya. Boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya nih, kamu misalnya atau gini deh, misalnya kamu nih cantik atau ganteng gitu, nggak boleh juga misalnya jadinya sombong atau kamu pinter, lalu kamu nggak mau berteman dengan orang yang teman-temannya yang kurang pinter, nggak boleh gitu juga ya. Jadi kita harus tetap yang namanya menjaga kesatuan dan persatuan. Yang paling utama harus saling menghargai. Oke deh, kita lanjutkan. Kita buka halaman 155. Ya, pelajaran yang kelima. Ini tentang alat transportasi umum. Oke. Miss, aku mau nanya nih, ke transportasi itu ada berapa, Miss? Banyak kan alat transportasi umum. Jadi transportasi umum itu ada bus, Ya. ada angkot, Ya. ada juga beca, ya kan? Ya. Ada juga Kereta api. Tergantung Itu, kamu mau naik yang mana. tujuannya kemana? Ya. Kalau untuk jarak-jarak yang dekat, kamu bisa naik sepeda motor, naik mobil, naik bis, naik angkutan umum, bisa juga naik kereta. Tapi kalau misalnya tujuannya kamu jauh, kamu bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat terbang. Oke. Ya, bisa juga naik kereta api. Naik bus juga bisa, Miss. Iya, Tapi bisa. bus antar kota, Antar kota. Oke deh, Miss. Oke. Nah, kita nih kan sering nih, misalnya punya kendaraan pribadi, apa dong keistimewaannya kalau kita naik kendaraan pribadi? Itu lebih praktis pertama, kemudian aman, Iya. nyaman. Kenapa nyaman? Karena AC, ya Iya. kan? Oke, benar sekali Gitu. ya. Jadi lebih nyaman, lebih aman, dan lebih praktis. Jadi kalau misalnya kamu naik mobil pribadi nih, jadi kamu nggak perlu berdesak-desakan, ya kan? Nggak perlu himpit-himpitan, panas-panasan. Nah, itu Enaknya naik kendaraan pribadi. Iya, oke Gitu. deh. Tapi nih, ini ada nih, Miss. Apa namanya? Kekurangannya kalau misalnya kita naik kendaraan pribadi nih.
Akibatnya jadinya apa? Satu, di jalanan jadi menumpuk, Iya. jadi bisa menyebabkan Kemacetan. Iya, macet. Udah macet, polusi udara. Iya, benar. Nah, lalu lintasnya juga jadi buruk ya. Iya. Jadi orang pada berlomba cepat, pengen jadi kurang yang namanya apa sih itu namanya nih? Rasa apa ya namanya? Capek. Rasa jadi kurang tenggang rasa ya. Jadi Iya, karena ingin mementingkan egois, lebih egois ya di jalan mementingkan diri gitu, sendiri. lebih mementingkan diri sendiri. Dan bisa menyebabkan yang namanya kecelakaan juga. Betul. Oke. Nah, kita lanjut di halaman 156 nih, Miss. Ya. Yang ayo jawab. Kamu Kita lihat, kamu sama-sama buka ya. ya, buka bukunya halaman 156 yang ayo jawab. Nah, kita jawab sama-sama ya, Miss ya. Iya. Oke, nomor 1. Mengapa banyak orang yang memilih menggunakan kendaraan pribadi? Pertama alasannya karena lebih praktis, lebih aman, dan lebih nyaman. Oke. Nah, nomor 2. Sebutkan kendaraan angkutan umum. Nah, jawabnya adalah Bus kota, kota, minibus, angkutan kota, kereta api. Nah, tuh yang dibilang Miss Mauren Ya kan? tadi, bis kota, minibus, angkutan kota, dan kereta api. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 nih, apa yang menyebabkan terjadinya kemacetan? Jawabnya adalah Karena banyaknya kendaraan di jalan raya. iya. Coba kalau nggak ada kendaraan nih sekarang seperti COVID nih, wah sepi banget kan? Sepi sekali ya. Yang tadinya jaraknya bisa menghabiskan 1 jam, ini nggak sampai 1 jam, paling ya 15 sampai 30 menit sudah sampai. Iya. Ya kan, Miss? Iya, benar sekali. Jadi lengang jalannya ya. Ya. Nomor 4, jelaskan gangguan kesehatan akibat polusi udara. Itu ada Iritasi mata, batuk, lalu kita lelah kan? Udah lelah. Kelelahan, sakit jantung karena asapnya itu kan. asap polusi. Kemudian bisa mengakibatkan kematian mendadak. Ya, ini yang paling ekstrim ya, Miss Iya. ya. Ini yang paling Betul. menakutkan sebenarnya ya. Nah, nomor 5, Sebutkan keuntungan dari naik kendaraan umum apa nih? nih keuntungannya nih yang menurut Miss Nora nih ya, mengurangi polusi udara akibat asap kendaraan dan mengurangi kendaraan di jalan raya. Jadi misalnya nih kamu punya mobil di rumah, ada 2 atau ada 3 bahkan misalnya ya. Ya, jadi kalau misalnya seandainya setiap rumah itu punya satu aja kendaraan pribadi dan lebih memilih naik kendaraan umum ya, misalnya kereta, bis atau angkutan umum yang lain, kamu bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara ya. Jadi di jalan raya itu yang ada hanya kendaraan umum gitu. Oke. Nah, Kalian? untuk yang ayo menulis, Betul. nih kan di sini diminta garis bawahi kalimat pertama pada setiap paragraf. Nah, maksudnya pada setiap paragraf yang di mana nih, Miss? Ya, Yang di dari alat transportasi umum ya. Jadi kamu garis bawahi setiap kalimat-kalimat pertamanya yang ada di alat transportasi umum, lalu kamu tulis di dalam kotak. Masuk ini paragraf sesuai di mana kalian baca. Paragraf Iya. 1 tulis di 1. Iya, gitu. Oke. Ya. Lalu kita lanjutkan. Ini di halaman 157. Oke. Ya. Ini mengenai alat transportasi atau kendaraan umum juga. Masih sama, temanya masih kendaraan umum ya. Nah, kita sama-sama baca. Saat di alat transportasi atau kendaraan umum, kita bersama dengan orang-orang lain. Tempat tujuan seluruh penumpang pun berlainan. Hanya arah perjalanannya saja yang mungkin sama. Berulang kali kendaraan umum berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kadang ini mungkin menghambat perjalanan kita. Namun, kita harus dapat bersikap tenggang rasa. Hendaknya kita mau bersabar karena hal tersebut. Kita tentu ingin cepat sampai di tujuan, begitu pula dengan penumpang lain. Semua penumpang memiliki hak yang sama untuk diantar menuju ke tempat tujuannya.
kita harus saling menghormati hak tersebut demi kelancaran perjalanan kita bersama. Ya, jadi misalnya nih kamu mau tujuannya ke Parung misalnya. Nah, Miss Nora nih mau tujuannya ke Parung. Miss Moren misalnya tujuannya ke Sawangan gitu. Kan itu satu arah tapi berbeda tempat untuk tujuannya, berbeda Iya. tujuannya. Nah, jadi Miss Nora nggak bisa memaksakan kehendaknya Miss Nora supaya Miss Nora diantar duluan gitu, Nah, nggak nggak bisa, boleh. nggak boleh ya. Jadi harus tetap kita bertenggang rasa demi kelancaran. Karena semua penumpang di kendaraan umum itu punya hak yang sama. Betul. Oke, bukan begitu Miss Moren? Iya, betul sekali. Oke, ya. kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang nanti kita masuk di bagaimana sikapmu. Nah, ya. Kita sama-sama ya checklist yang benar menurut kalian itu sikap yang baik, kalian checklist. Oke? Oke. Yang pertama, Miss. Memberi tempat duduk untuk orang tua itu menurut kamu sikap yang baik nggak di saat naik kendaraan umum? Baik kan? Baik. Baik, checklist. Checklist. Jadi kita harus kasih, kita yang muda harus lebih menghargai, Memberikan. memberikan Iya. ya, memberikan tempat Kepada- duduk untuk orang yang lebih tua dari Iya, kita. Gitu. Itu bukan hanya di kendaraan umum lain, seperti kereta kan ada tuh tempat mayoritas prioritas, misalnya yang ibu hamil Iya. atau yang sudah berumur atau yang bawa anak, itu kita harus mempunyai rasa saling tenggang rasa, oh silahkan duduk Saling gitu. empati ya, Iya. punya empati. Punya empati yang tinggi ya. Nih, yang kedua, berkeluh kesah saat ada penumpang yang turun. Itu Nggak nggak boleh, ya, karena Ya. semua penumpang itu punya hak Punya. yang sama. Betul gitu. sekali. Jadi kalau misalnya Miss Nora sudah sampai pada tujuannya, ya sudah gitu. Yang penumpang yang lain nggak boleh berkeluh kesah, Iya. gitu. Karena semua akan diantar ke tempat tujuannya masing-masing. Yang ketiga, memberi jalan kepada orang yang hendak turun. Ya, Ya, itu benar. itu benar ya, supaya nggak terjadi yang namanya Keributan. Jadi ada yang naik, ada yang turun, Iya. nggak boleh begitu. Nanti jadinya tabrakan dia ya, tabrakan Bisa di dalam. jatuh ntar kan? Iya, atau bisa jatuh. Oke, yang keempat, meludah di dalam kendaraan umum. Boleh nggak nih? Nggak boleh, itu jorok ya. Jorok ya, nggak Jorok, boleh, nggak boleh jangan. ditiru Iya. ya. Yang terakhir, Yang terakhir, mengantri untuk naik kendaraan umum. ya itu pasti, itu bagus, harus ya. ya. Kita harus membudayakan yang namanya sikap Mengantri. Ingat Itu. ya, mengantri bukan hanya di kendaraan umum saja, tapi Iya. dimanapun ya kamu Di harus sekolah juga harus mengantri. Iya, benar. Contohnya kayak mau cuci tangan, mau makan, kan kita mesti cuci tangan. Nah, itu harus membudayakan mengantri. mengantri. Mau jajan di kantin juga Ya. harus ngantri, nggak boleh Betul. saling sikut-sikutan Iya. ya. Mau tanda tangan agenda juga gitu nih. Oh iya, benar. Soalnya ada yang dorong-dorongan. Nggak kan? boleh Nggak ya, boleh. nanti yang ada temennya jatuh. Iya. Oke, yang ada berantem jadinya Iya, nanti. betul. Oke. Jadi harus tetap judulnya mengantri. Di mana Oke. aja kita harus belajar untuk membudayakan namanya antri Iya, ya. betul. Oke, kita masuk ke halaman 158. 158. Ini tentang mencari keliling ya, Miss ya. Iya. Kalau Keliling. kemarin-kemarin kan kita udah bahas tuh keliling mencari persegi panjang, persegi. Nah, sekarang kita mau belajar tentang segitiga. Oke. Nah, kita bisa lihat di halaman 158. Iya. Nah, di sini sudah ada dikasih contohnya. Oke. Ini sama seperti Persegi. persegi, dia punya sisi-sisi ya. Kalau persegi itu punya 4 sisi, maka segitiga ada berapa sisinya, Miss? 3. Tiga. Tiga Oke, sisi. 3 sisinya. Nah, rumus mencari segitiga, keliling segitiga itu sisi tambah sisi tambah sisi karena 3 sisinya. Iya. Betul. Oke, betul ya, itu ya. Nah, kita lihat nih di halaman 150 berapa nih? 158 di situ sudah dikasih Ya, contoh. contoh yang nomor 1. Ya. Ya. Jadi dia ada 3 sisinya. Ada yang Sisi nomor 1 tuh sisi Yang yang berhadapan, yang ya begini, berhadapan itu 10 cm. 10 dan 10 Iya, ya. jadi 10 tambah 10.
Nah, sisi alasnya Alasnya itu ada berapa, Miss? 8 cm Iya, nih. 8 cm. Maka rumusnya kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Betul. Jadi 10 tambah 10 tambah 8. Jadi 28 cm. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke halaman 159. Langsung di nomor 1. Ya, nih Miss Nora nih ya yang jawab dulu nih. Iya. Di nomor yang A, yang ayo lakukan A, nomor 1 itu ada 3 sisinya, yang sisi yang berhadapan itu ada 8 cm, 10 cm, dan sisi alasnya itu ada 6 cm. Iya. Maka kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi, sisi tambah sisi tambah sisi itu sama dengan 8 tambah 10 tambah 6. Ya, sama dengan 18 tambah 6 24. Iya. Ya, jadi keliling yang nomor 1 itu 24 cm. Nomor 2, Miss. Nomor 2. Ini sama dengan nomor 1, tapi ini dibalik ya. Iya. Nah, sisi alasnya itu Di atas. di atas taruhnya. Itu 5 cm. Kemudian yang sisi tegaknya itu 12 cm. Lalu yang sisi miringnya itu 13 cm. Jadi 5 tambah 12 itu 17 ditambah 13 30. Jadi kelilingnya 30 cm. Oke. Nomor 3, ini yang terakhir nih ya, Miss kasih Iya. contohnya ya, kita kasih contohnya. Nanti kamu bisa lanjutin di rumah. Nomor 4, 5 6. 6. Yang B-nya juga udah bisa ya, Miss ya, Iya. kan gampang nih. Nah, nomor 3, kita lihat sisi alasnya itu di atas itu 15 cm. Sisinya yang lain tuh ada 15 cm dan 15 cm. Sebentar Miss, kalau nomor 3 ini kenapa bilang sisinya sama? Berarti segitiga sama sisi. Kalau tadi nomor 1 dengan nomor 2 ini segitiga siku. Karena ada garis miringnya. Oke. Nah, sisinya sama dengan kelilingnya sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi itu 15 tambah 15 tambah 15, maka jawabnya adalah 45. Iya, Oke. Sudah? Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini, hari Jumat tanggal berapa ya? Sampai lupa. Tanggal 3. Ya, Iya. nah, ini pelajaran kita tanggal 3. Miss Nora dan Miss Moren mengharapkan Kalian mengerjakan semuanya dengan baik, supaya setelah kalian kerjakan jangan lupa di-share kembali ke kami. Oke. Tetap jaga kesehatan, Jaga kebersihan, dan makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Oke. Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Miss Nora dan Miss Moren mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye.